8 Januari 2024 dimulai. Komandan upacara masuki lapangan upacara. Flag ceremony on Monday, January 8, 2024 will be start. The commander of ceremony comes into ceremonial as Briton prepared. The inspector of ceremony comes into ceremonial. Upacara Senin 8 Januari 2024 siap? Lanjutkan. Inspektur upacara hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laksanakan. Gerak. Kepala Sang Merah Putih hormat. Gerak. Run. Masa depan yang cerah ke depan harus diupayakan dengan proses berjalan terus dan meningkat terus dan terus berupaya yang terbaik. Akan hanya anak sesuai dengan pembelajaran, tentu hal yang sudah berlalu jangan ditangisi, jangan disesali, tapi diintrospeksi untuk perbuatan lebih baik ke depan, peningkatan lebih baik. Anak sekalian, di semester genap ini tentu berbeda polanya, karena akan dihadapkan dengan suatu batasan-batasan kemampuan yang menentukan kita naik atau tidak naik, atau lulus atau tidak lulus. Di dalam semester genap tingkat 3 tentu menghadapi namanya kegiatan pra ujian nasional, dihadapkan dengan ujian UKK dan terus nanti ujian akhir sekolah yang berbasis komputeras dan nanti tamat setelah dinyatakan lulus dapat ijazah.
ini dilalui tahapan dikerjakan dan diikuti dengan benar, sehingga penambahan pengetahuan dan kompetensi bisa didapatkan dengan cara yang baik. Anakku sekalian, yang kedua yang saya katakan bahwa sebenarnya dalam hidup kita harus berlindung. Saya bacakan dulu surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita harus berlindung dari semua kejahatan manusia, bisikan setan yang merasuki hidup kita, yang merusak masa depan kita dengan bisikan dan kejahatan manusia. Itu yang kita harus hindari. Anakku sekalian, kenapa demikian? Dalam perjalanan hidup mau banyak godaan. Godaan hidup itu tidak hanya dari setan, termasuk dari manusia. Orang yang sama dengan itu jadi godaan. Pembisik-pembisik yang merusak kehidupan kita. Jadi anakku sekalian, kalau kita mau menata masa depan, tentu semua bisikan-bisikan negatif yang merusak kehidupan kita harus kita hindari. Satu lagi yang perlu diingat juga, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kita pada semua orang-orang yang berniat jahat, yang punya hasad yang buruk pada kita. Rambut sama hitam, ya, rambut sama hitam, kulit mungkin sama-sama putih atau kuning, tapi hati dan jiwa orang ada yang berhasad pada kita. Sudah pasti itu. Bahkan dari teman dekat sendiri bisa menjadi lawan. Karena ada hasad tadi, hasad dengki, iri dan sebagainya. Tapi sebaliknya, bagi orang yang waspada hal-hal demikian, maka semua pertemanan, semua hal negatif bisa dihindari dengan cara pandang lebih baik. Itulah kehidupan kita akan berubah ke depan kalau kita tanamkan niat baik, tancapkan apa yang menjadi cita-cita, apa goal kamu yang ingin didapatkan, kuatkan semangat untuk itu, insya Allah akan mengabulkan. Tidak satu pun cita-cita seorang atau apa yang menjadi niat seorang akan dihambat oleh Allah kalau kita betul-betul serius melaksanakannya. Yakinlah dengan doa, dengan upaya kerja keras, apa yang kamu niatkan, apa yang kamu cita-citakan, insya Allah Allah akan kabulkan. Itu janji Allah. Kalau kamu berniat untuk sukses, lakukan dengan benar, kerjakan apa yang menjadi tahapannya, yakin akan didapatkan yang kamu cita-citakan. Sudah seminggu KBM berlangsung. Tanggal 2, 1 Januari masih tahun baru. Tanggal 2 sudah KBM, sesuai dengan pendidikan. Kita dimasukkan sekarang tanggal 8 baru KBM, seminggu lebih dari yang lain. Libur juga lebih dulu dari yang lain. Yang jadi pertanyaan, kenapa sudah panjang liburnya, kok masih menambah libur? Ada apa? Masih ada yang belum datang, masih ada yang masih di rumah. Dicek apel sore kemarin, masih banyak yang belum datang. Coba bayangkan, apa yang kamu cari? Ngapain di rumah? Tidak ada perubahan namanya. Bayangkan, sudah dipanjangkan liburnya. Coba saya yakin, kalau tanggal 2 kemarin disuruh masuk, apa yang terjadi? Mungkin banyak hal yang tidak lebih. Dan sekarang ini banyak tidak hadir. Masih bisa wisata, masih bisa menikmati yang liburan yang mungkin belum tercapai selama seminggu orang sama-sama libur kemarin, kita bisa menggunakan. Nah, setelah masuk kembali hari ini, hendaknya tidak satu pun yang tidak masuk lagi. Sudah fokus pembelajaran. Sudah siap untuk
kegiatan KBM. Nah, kita dari dengan full day sekolah, fokus pada kegiatan menghafal terhadap peningkatan kompetensi terus berlanjut. Tidak ada pikiran ibu lagi. Tidak ada yang namanya main-main, tidak ada absen-absen lagi. Tidak ada cabut lagi dalam pembelajaran. Sudah fokus 3 bulan ke depan menjalankan kita ini adalah kegiatan pembelajaran full di sekolah. Sampai di orang tua dan rumah. Hendaknya kemarin juga Anda kesini telah diselesaikan di lepas orang tua untuk datang semua yang baik. Hendaknya yang berangkat dari rumah juga berangkat nampak punggung dari orang tua, sehingga ada ketulusan orang tua melepas anaknya untuk mendapatkan ilmu. Dan kita juga kemarin memberikan Anda tugas SLTP, ini kan bisa dicontoh. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Ananda kita minta datang ke SMP membawa surat tugas dari sekolah. Coba interview diri. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Yang tidak, tanya dirimu. Apakah benar hidup saya ini? Apakah benar apa yang saya lakukan? Apakah saya ikuti perintah yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah? Kalau tidak mengikuti, Anda utang sendiri. Anda akan krisis sendiri. Anda ada tugas yang diberikan tidak Anda laksanakan. Dituntut begitu hati dengan kesadaran yang tulus, keinginan dan kemauan dari hati. Coba, yakin saya ada yang nongol itu, matilah. Nah, itu sebab ganjaran sesuatu kehidupan itu kita melempar sesuatu kepada tanah, ada yang tanah itu mendapatkan, kita melepaskan. Anda berbuat baik sekecil apapun, Anda akan dapat balas kehidupan yang baik. Anda ikuti aturan, mengikuti pembelajaran, mengikuti perintah guru, ada arah lebih baik. Sebaliknya Anda mengingkari apa yang telah ditugaskan, Anda akan mendapat keburukan. Dari situ, percaya itu. Itu saja pagi hari ini. Terima kasih perhatian. Bagi yang datang hari ini, camkan untuk berubah, camkan untuk tidak lari dari kenyataan, hindari dari pembelajaran. Tapi sudah mulai digagas pembelajaran lebih ketat, lebih fokus untuk bisa mendapat kompetensi yang lebih baik. Bisa dipahami semua itu? Kuatkan tekad untuk sungguh-sungguh belajar lebih baik. Kuatkan keinginan untuk mendapat pengetahuan. Niatkan hidupmu untuk berhasil ke depan. Niatkan target hidupmu untuk mencapai yang Anda inginkan. Niatkan dari sekarang. Saya ingin ini, saya ingin itu. Saya berusaha dari sekarang seperti ini. Kalau yang kamu sudah kamu tancapkan, jangan surut selangkah pun. Jangan pantang surut untuk satu langkah pun ke belakang. Kalau sudah didasarkan ini, cita-cita kamu sudah kamu tancapkan. Bisa paham itu? Atau ada di antara Anda yang tidak punya keinginan atau cita-cita yang jelas? Sehingga Anda sudah harus punya cita-cita dan harapan yang lebih jelas.